Anak-anak untuk ke remaja aja itu udah beda gitu. Rasanya vibes-nya itu udah beda gitu. Deketin diri lagi aja sih ke Allah Subhanahu wa taala, kayak Betul banget. lebih banyak zikir, doa, baca Quran gitu-gitu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wardiman di Sempetin Ngaji. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pada kesempatan video kali ini saya kedatangan tamu yang spesial nih. Pasti penasaran kan? Yuk langsung saja kita sambut Dwi Nur Laila Safitri. Apa kabar Laila? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke Laila, gimana nih kegiatan-kegiatan di sekolah? Lancar? Alhamdulillah lancar. Sekarang masih kegiatan apa nih? Kayaknya udah mau mendekati apa namanya penerimaan mahasiswa baru ya di perkuliahan nanti. Kayak ujian nanti mencari jurusan selanjutnya apa gitu. Mungkin udah ada planning nih ke depannya mau kemana ini? Udah sih. Udah. Alhamdulillah, luar biasa banget ya. Oke Lela, kakak mempunyai beberapa pertanyaan nih mengenai tentang kepemudaan ya. Maksudnya mengenai tentang seperti pergaulan, terus pengaruh-pengaruh teknologi di zaman sekarang ini, apa sih manfaatnya, apa sih hal positif dan negatif yang dirasakan oleh Lela sendiri ataupun teman-teman yang lainnya, mungkin nanti bisa diceritain. Terus hal apa saja sih yang dirasakan saat masa-masa peralihan ketika remaja ke dewasa. Oke, mungkin kita ke poin pertama dulu ya, tadi tentang pergaulan semasa sekolah di zaman ini menurut Lela seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau untuk pergaulan sekarang kan kayak makin kesini kok makin kayak dilihat tuh gimana gitu. Tapi alhamdulillahnya selalu di lingkungan orang-orang yang baik gitu. Alhamdulillah. Kayak walaupun di satu sisi masih ada yang kayak kurang, ya bukan kurang baik sih, tapi kayak adalah tahu batasan seharusnya gitu Iya, kan. betul banget. Berarti pergaulan itu sangat mempengaruhi diri kita juga berarti ya? Iya. Mungkin sangat besar bahkan pengaruhnya ya. Ketika kita berada di lingkungan yang mungkin dikatakan kurang baik, kita pun Kita bisa ngikut aliran yang salah gitu. Ada enggak sih apa kayak semacam trik dari Lala untuk membatasi hal-hal yang negatif seperti itu? Misalkan pergaulan yang tidak baik seperti itu? Kalau untuk pergaulan kan kita tuh di masyarakat harus sosialisasi nih. Kayak komunikasinya juga tuh kayak ya kalau kita ngomong harus ngejaga omongan biar gak nyakit hati orang. Jadi kayak teman tuh sewajarnya, tapi kita tahu batasan untuk diri kita sendiri. Kayak misal, oh ini nggak baik nih untuk kedepannya, perlahan dikurangin gitu. Kayak ya tetap teman baik, tapi kalau bisa kita ngajak dia, biarin nggak terus-terusan seperti itu. Gitu. Berarti membawa dia ke istilahnya bisa ke jalan yang benar lah mungkin ya. Ke jalan yang baik maksudnya bisa mengikuti kita gitu ya, bukan kita yang mengikuti mereka. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya. Mengenai pengaruh teknologi yang dirasakan oleh Lela nih, baik itu dari dampak negatifnya maupun positifnya gitu. Kalau untuk dampak negatifnya mungkin zaman sekarang kan kayak makin canggih dan kayak banyak hal yang kadang kayak nggak baik bisa disebar, nanti jatuhnya kayak mempengaruhi hal yang buruk gitu. Terus kayak ya sepinter-sepinternya kita aja sih sebenarnya gunain teknologi zaman sekarang. Kayak untuk kalau positifnya mungkin kita bisa dapat pembelajaran kayak mempertambah ilmu itu, kayak kita searching atau mencari dari kayak penceramah yang emang ada kayak istilahnya di YouTube nih, kita pengen dengerin ini, ada nih di sini, kita kayak dapat ilmu tambahan gitu kalau untuk positifnya. Oke, berarti kembali lagi pada diri kita masing-masing ya, bagaimana cara kita menggunakan teknologi tersebut ya. Harus pinter-pinter menggunakannya berarti. Mungkin ini pertanyaan yang pengen tahu juga orang-orang lain ya, karena semua orang pasti akan merasakan hal seperti ini, yaitu hal apa aja sih yang dirasakan oleh Lela sendiri nih pada masa-masa peralihan dari remaja ke dewasa. Apakah terdapat hal yang sulit atau mungkin malah mengasihkan gitu? Kalau untuk dibilang mengasihkan, ada iyanya, ada enggaknya. Karena kayak gimana ya, kayak dari anak-anak untuk ke remaja aja itu udah beda gitu. Rasanya vibes-nya itu udah beda gitu kan. Apalagi remaja ke dewasa. Karena
kayak makin dewasa pemikiran dari awal pemikiran harus dewasa gitu, kayak nggak mikir kayak tentang anak kecil lagi, kayak mikir mau gini deh gini, kayak udahlah nggak peduli kedepannya gimana gitu. Kalau sekarang kayak lebih mikirin kalau ngelakuin ini nanti kedepannya gimana ya, kedepannya gimana nih, bagus nggak nih, kayak lebih dipikirin lagi ke masa depan, jadi kayak agak berat, kayak capek kok. Betul. Gimana mau nyerah, tapi kan nggak mungkin nyerah gitu loh. Makai hidup tuh makin jalan seiringnya waktu, makin bertambahnya usia kita makin dewasa, nggak terus-terusan kita mikir kayak nanti deh gampang ngerjain ini mah, nanti juga kelar sendiri, selesai sendiri gitu kan, nggak mungkin selalu kayak gitu. Jadi kayak lebih ke dewasa aja sih mikirnya, kayak nggak bisa nih terus-terusan kayak gini, terus juga kan nggak bisa nih tergantung sama orang tua atau orang lain terus, harus punya pendirian sendiri gitu. Betul. Berarti berpikirnya udah lebih jauh lagi ya. Ya. Mungkin ketika kita masih remaja atau masih anak-anak itu kayak mikirnya main-main aja kayaknya. Ya, kayak, tapi kalau nanti udah deh, semakin dewasa gampang itu gitu. kita harus mikir ke masa depan gitu, kita mau jadi apa, mau kayak mana ke depannya gitu, emang harus dipikirkan memang gitu, karena ya yang membawa diri kita ya diri kita sendiri gitu ya. Oke, terus kakak juga melihat fenomena di mana banyak anak-anak sekarang itu kayaknya cepat depresi gitu. Itu kayaknya apa sih penyebabnya itu? Kalau untuk depresi ya, ini aduh gimana nih, mau buka-bukaan atau gimana Waduh. nih? Kalau untuk masalah Tergantung gitu. depresi kayak diri sendiri juga pernah ngerasain gitu. Kalau dibilang alay, kayak kalau istilahnya hal bodoh, emang hal bodoh gitu kan. Depresi kan kayak ibaratkan kita ngelukain diri sendiri. Iya betul. Kayak ngelukain diri sendiri. Kadang tuh ada fasenya kita capek Gitu. kita butuh support nih, tapi kita butuh support kayak dari orang tua atau temen, tapi kita nggak dapet nih karena kita orangnya kayak mau cerita tapi nanti nggak ganggu atau gimana, jadi kita pendem, kita capek. Pada akhirnya kayak dibilang putus asa, mungkin iya putus asa, tapi balik lagi mikir kayak setelah ngelakuin ke hal itu, kok ngelakuin ini ya, tadi ngapain ya, kok aneh sih sampai ke hal seperti ini, padahal tuh ada hal cara lain gitu. Iya. Kenapa harus ngelukain diri sendiri gitu. Betul. Oke, mungkin ada nih kata-kata motivasi dari Lela, kayak mana caranya biar nggak cepet terlalu depresi, atau mungkin memotivasi buat para teman-teman yang lain, para pemuda-pemuda biar lebih peralihan dari masa remaja ke dewasa itu agar lebih bisa bersikap positif lagi. Mungkin ada dari Lela. Kalau untuk hal kayak gitu, mungkin untuk di diri lain-lainnya juga kayak belum bisa ngelakuin Belum gitu. bisa Paling ngelakuin. kayak sering dapat aja nasehat, kayak motivasi gitu kan. Kayak kan hidup itu kayak terus berjalan seiringnya waktu, kayak pemikiran kita juga makin dewasa, makin bisa lah mikir ini baik, ini buruk iya, gitu. betul. Terus kayak hidup juga tuh gak bisa ditebak gimana alurnya, gimana ceritanya, kayak ngalir aja. Tapi balik lagi kita harus dewasa pemikirannya. Kalau jalan ngalir terus seiringnya waktu tapi pemikiran kita masih kayak anak-anak, ya nggak bakal maju di kitanya gitu. Terus kayak untuk ngilangin depresi kayak lebih baik itu kalau punya masalah pasti ada teman deket, lebih baik cerita ke teman deket, kalau nggak keluarga terdekat gitu. Terus kayak nggak semua masalah terus dipendam, ujung-ujungnya tuh cuma jadi depresi, kayak kehilangan arah. Lebih baik kayak kalau udah cerita plong sekalian, terus kayak lebih deketin diri lagi aja sih ke Allah Subhanahu Wa Taala, kayak Betul lebih banyak zikir, doa, baca Quran gitu-gitu aja sih. Oh, berarti teman itu sangat berpengaruh juga ya. Ketika kita depresi, kita mungkin bisa bercerita kepada orang terdekat gitu ya. Tapi yang mesti harus terpercaya orang tersebut ya. Kutipannya orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya. Karena mungkin orang yang tidak bisa percaya mungkin malah akan membuat kita semakin terjatuh gitu ya. Iya. Ketika kita sudah percaya sama dia malah kayak membocorin gitu ya. Oke Lela, terima kasih buat waktunya ya. Maaf mengganggu, mungkin ada kegiatan yang lain, tapi sudah menyempatkan hadir di Sempetin Ngaji buat berbagi kisah kepada teman-teman Sempetin Ngaji. Mudah-mudahan kedepannya Lela makin sukses. Amin. Cita-citanya terkabul ya. Amin. Dipermudah nanti masuk ke perguruan tinggi juga. Amin ya Allah. Oke teman-teman, itu tadi video dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Simak video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan nanti dapat memberikan motivasi bagi teman-teman. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.